Alhamdulillah, kita puji syukur ke ngersani dalam Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan Allah anugerah sehingga bisa bertawajuh secara jasmaniah dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas makalah 25 terkait masalah janganlah kau hatimu duduk di taholli. Sebab ketika hati duduk di zona taholli, itu menunjukkan kezaliman kita pada Allah, satu. Nomor dua, menunjukkan kebodohan rohaniah kita ing ngersane Allah. Ketiga, mesti kita akan hati terasa dongkol atau selalu tidak mau terima, alias muring-muring karena apa yang telah Allah tetapkan di perkara-perkara yang tidak enak miturut sifat basariyah nafsu kita. Mesti siapapun kita, hati akan mendongkol, hati akan sakit, hati akan gelisah, hati tidak akan tenang. Apa takholli yang kumaksud itu? Hati jenengan duduk penetapan kita makhluk yang merasa bisa. Kita makhluk yang merasa melakukan. Kita makhluk yang merasa berkehendak, merencanakan. Kita makhluk yang merasa wujud. Inilah yang menunjukkan bahwasanya kita belum kenal ilahun wahid, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab siapapun hati manusia tatkala pohon basariyah di dalam jagat ruhaniyah kita masih berdiri kokoh, masih subur, maka kita tidak bisa menerima takdir yang gak sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Nyalon ke DPR gak tadi kadung teh akeh. Piye rasane? Gelisah toh? Gelisah. Nuju satu tujuan tidak tercapai, gelisah. Punya anak enggak nganut, gelisah. Punya istri, punya suami ngecemas saya, gelisah. Karena kita duduk di taholli. Makanya Rasulullah lewat surat Al-Ahzab ayat 21 memberikan teladan yang baik. Apa teladannya di situ? Liman kana yarjullah. Hatimu harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Dan ini hanya hati yang ada rasa rindu saja pada Allah.
Kalau di dalam hati tidak ada rasa rindu untuk berjumpa kepada ilahukum ilahu wahid yang secara Islam dikatakan namanya Allah, enggak mungkin hati kita ingin berjumpa pada Allah. Yarjullaha, enggak mungkin. Tidak mungkin. Lah, bisanya muncul ada rasa rindu akhirnya untuk berupaya bertemu, ngaji dhisik. Sebab lewat ngaji itu lu nurihi akan Allah berikan cahaya ilmu yang mengakibatkan kefahaman dalam hati jenengan untuk bertauhid, itu Allah taruh karena ngaji. Masih siapapun, nasabe siapapun nek gak gelem ngaji, ya wis alamat. Buka iku ngaji dulu. Sebab lewat ngaji itu kita akan mendengarkan yastami'unal qaula, keterangan-keterangan yang bersifatkan mendidik ruhaniyah, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Keterangan-keterangan yang bersifatkan ilmu untuk mengesahkan datang Allah. Kalau nggak gelem ngaji, ini secara sistem proses loh Pak ya. Saya tidak bicara orang yang diistisnakan Allah, yang dikecualikan Allah, lahire ratau ngaji. Tapi tidak sepengetahuan manusia lain, Allah sendiri yang membimbing lewat Nabi Khidir. Bisa Allah melakukan hal itu. Saya tidak bicara kelompok-kelompok atau orang-orang yang Allah kehendaki di luar akliyah atau sistem. Yang jelas berangkatnya dari ngelmu. Ngelmu didapatkan harus ngaji. Makanya sampai Rasulullah dawuh, walau bisin. Walaupun ilmu itu adanya di negeri Cina, wajib kita itu ke sana untuk berguru. Mekaten. Pun. Semua itu ilmu yang dimaksud Kanjeng Nabi di dalam dinut tauhid itu supaya hati rohaniah jenengan bisa keluar dari taholli. Untuk bisa duduk di tajalli lewat tahalli. Makanya ilmunya dikasihkan, nanti ada proses tahalli, pembersihan di dalam hati kita, iman yang merasa keakuan makhluk yang bisa melakukan apapun. Ini nanti hilang. Wa man kana wa may yakfur bitaghut waman lan utawi sapane wong iku yakfur gelem ninggalno sapa man atau huta ing piro-piro wujud sakliyane Allah yang sudah masuk di dalam hati kita, wa yu'min billah, maka mereka akan imannya itu betul-betul hanya ilahun wahid. Niki berarti proses tahalli untuk menuju tajali itu lewat kita itu ilmu, amal, istiqomah. Amal berarti kholwat, istiqomah terus menerus, begitu. Berkenaan dengan hal itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam makalah 25. Qala musannifu rahimahullah mataroka.
ora ninggal minal jahli bayani saking kebodohan. Artinya bodoh itu enggak bisa hilang. Rasa keakuan kita sebagai makhluk di dalam hati yang melakukan iku ora iso ilang. Syai'an ing suwiji-wiji sapa man wong aroda kang ngarepake sapa man ayuh disa ing yento ngenakake sapa man fil wakti ghairaha ing dalam waktu ing liyane ma adharahu kang wis nentokno sapa ing ma sapa Allahu Gusti Allah fi ing dalam waktu. Artinya nek Gusti Allah wis nentokno waktu gak enak takdir ya, takdir gak enak. Siman itu oleh karena duduk keimanannya itu di makhluk atau takholi mesti mboten saged nrimakake. Padahal iku wis nyoto Allah dhewe ingkang agawe setiap perkara apapun tanpa kecuali itu tidak terlepas dari penguasaan Allah wujudi sing tak maksud bukan Allah namanya. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah berhubung sesuatu itu perkara yang tidak disukai oleh nafsu kita, mesti kita tidak mengharapkan hal itu. Inginnya pindah dari waktu itu pindah ke waktu yang lebih enak. Loh, ini bentuk protes kita datang Allah sejati ini. Kita enggak terasa. Kita telah protes datang Gusti Allah. Kadang-kadang Bu ya, jenengan nek wayah dikasih Allah kemarau panjang, wis ngeluh. Mboten saged tandur. Pak petani iki mengpeh udane kok ya dawa banget. Biasanya ngene iki ya iso nandur pari, ini enggak bisa. Ning ati medongkol. Hawane panas. Mesti medongkol. Karepe ati nafsu kita, sifat basariah kita pindah sing lebih nyaman. Makanya ketika saat posisi kita diletakkan Allah makom asbab, ya, makom asbab itu makom di mana kita dapat maisati dunia itu karena kerja, soro pagi sampai sore, terus melihat tetonggone, karena tetonggonya itu diletakkan Allah makom tajrid, duweni karomah, pinter nyowuk. Nggih. Tahu pinter nyowuk nggih? Madosi ayam hilang itu gampang. Karena punya karomah, ada nurnya. Ketinggal. Ayammu iku yo sing nyolong sikae. Wis. Ngomong-ngomong ngono tok pun salam templek. Lah ngoten nggih ya. Enak rek ngono. Akhirnya jenengan pingin sing kaya tonggone. Lah inilah bentuk kalau kita itu hati duduk di takholi. Apalagi kita kerjanya itu rangkadang, rok-rokasem. Ya. Kalau ada yang ngajak kerja ya kerja. Kalau enggak ada yang ngajak, nganggur, sampah, dandangi habis. Wis ngeluh nggih Bu? Ngeluh. Anak sudah wayah bayar sekolah, beras yang dimasak sudah tidak ada, akhirnya tengkar.
bapak ambek ibu itu tengkar. Karena cari kerja seadanya. Terpaksa nanti kalau nggak ada apa yang terjadi? Curi, nyuri. Ini larinya ke situ biasanya itu. Insyaallah. Pun berarti kita harus mengikuti teladani Kanjeng Nabi. Supaya hati ini tidak duduk di takholi alias bisa duduk di tajalli, ikuti apa yang Rasulullah teladankan. Apa? Termasuk di dalamnya adalah ada keinginan hati untuk berjumpa rahmat Allah. Artinya hati ada keinginan untuk bertemu Allah. Tadi sudah saya katakan, harus ada rasa rindu dalam hati jenengan untuk bertemu Allah. Bisanya muncul rasa rindu dalam hati jenengan, jenengan wajib merasa kalau Allah dekat. Hati Anda akan merasa Allah dekat kalau sudah lulus ngajini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ketemune dzikir sirul asrar. Kedah wonten mriku. Nama Allah sudah tidak ada. Nama dia sudah tidak ada, tinggal nama anta. Makanya tauhidnya la ilaha illa anta. Makanya durul-durul thariqah manapun matur suno jenengan ini kalau sudah diajari melatih dzikir sir, satu langkah sirul asrar, baru jenengan akan merasa Allah dekat. Baru otomatis ilmu tauhidnya harus dibahas di tengah-tengah kumpulan thariqah. Mboten gur wirid terus. Kudu dipahamke. Jamaah niki. Makanya kula nek angsal urun rembuk ya terhadap saudara-saudara saya yang sudah memegang jamaah. Bekalono jamaahmu ning thariqahmu iku dengan ilmu tauhid. Sebab lewat disitulah nanti akan membuka tauhid la ilaha illa anta. Nek iku sudah kebuka, otomatis sampai la ilaha illa ana. Udah selesai. Begitu. Mboten dijak kumpulan tok khususiyah wirid manakib ini, khususiyah dzikir ini, jangan. Harus forum taklim ini harus diisi ilmu tauhid. Kan biasanya di dalam thariqah kan nggak ada pedoman kitab piyambak toh. Ini penting. Tidak harus di majelis khususiyah saja, harus ada majelis taklim muta'alim. Harus. Sebab sampun didhawuhake afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Niki sing ora patek dipahami wong-wong. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Niki lho Pak sing ora patek dibahas. Mung diwaca tok. Utawi utama-utamane dzikir iku fa'lam. Ngertenono sira annahu ing sak temene dzikir. Artinya sebelum kita berzikir kudu paham maksudnya ngoten lho. Gak hanya didikir notok. Otomatis kita untuk mengetahui, memahami maksud dzikir harus ada majelis taklim. Wajib para mursyid thariqah niku paham ilmu tauhid supaya jamaah jenengan itu ketika berzikir itu paham mana yang harus dinafikan, mana yang harus diisbatkan, sehingga masuk di dalam pembahasan dzikir nafi isbat. Nafi artinya tinggalkan zona takholli. Isbat maksudnya hati kudu duduk di zona tajalli pun. Nek ngeten gendeng keturutan. Gendeng nang Allah keturutan. Nek hanya berzikir tok, orang ngerti maksudnya dzikir, nggih mohon maaf, kula piyambak puluhan tahun. Hasile kula niki namung jebuse mumet-mumet ning karomah kados ngeten, Pak. Wis. Niki taline dzikir nang Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Kula liwat dalan niki sing ora sambung. Balik maneh mboten? Balik. Karena tidak mengerti maksud dzikir iku ya apa. Dzikir niku bahasa Arab, Pak. Bahasane wong Arab, bahasa Quran. Basa wong Indonesia ingat secara lugot, tapi bagaimana secara istilah penjabarannya dzikir? Nafi isbat. Hati sadar kalau bukan kita yang melakukan, bukan kita makhluk. Tadinya kan kita hati masih merasa kita yang melakukan. Niku semuanya bersumber dari hati kita merasa kita makhluk itu wujud, titik pun. Akhirnya merawantak. Mari sifat nafsiyah Allah kita rampas wujud. Nggih mohon maaf. Sifat ma'ani pasti kita rampas. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu pasti ngelawumpuk kita rampas bajunya Allah. Jadi harus paham dulu, dipahamkan tentang dzikir yang mau kita dzikirkan itu harus paham dulu. Makanya wajib mengadakan majelis taklim. Oleh sebab itu saya mohon sekali lagi kepada beliau-beliau yang sudah diamanai Allah sebagai mursyid di dalam setiap thariqah. Ajarkanlah umat jamaah jenengan tentang dinut tauhid. Pun niki. Sehingga di situ akan membedah pemahaman tentang masalah dzikir sehingga ketika jenengan khususiyah kali kula niki faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, sambung nang Allah. Sambung. Sebab kalau kita sudah meninggalkan rasa pengakuan diri kalau kita yang sebagai makhluk yang melakukan, akan muncul rasa di dalam keakuan jenengan itu. Alladzi asra bi abdi lail, subhanalladzi asra bi abdihi lail.
Dialah zat yang maha suci yang ada di dalam di luar Anda lah yang melakukan itu semuanya. Pun nek seperti ini akhirnya walaupun belum bertemu jenengan ning ati mesti dimanapun jenengan berada jenengan selalu merasa Allah itu dekat. Karena jenengan selalu dipantau, dilihat oleh Allah. Niki prosesnya seperti itu. Kalau mboten sampai adakan majelis taklim untuk mendidik hati beliau-beliau di dalam pengesaan pada Allah, mohon maaf. Sekarang bukan zamannya dulu, Pak. Gak usah takut. Para mursid-mursidku lo gak usah wedi. Bila mana ajaran daqaiqul asror rahasia sak lembut-lembuti ilmune Allah ini jenengan sik terasa takut, jangan, itu zaman dulu, Pak. Sekarang sudah. Zaman ini sekarang itu umat ini harus paham tentang zikir. Gak usah takut kalau kita sebagai mursyid disalib murid, gak usah takut. Malah kudu tambah seneng. Nek kemakrifatane murid itu melebihi kemakrifatane mursyid. Harus tambah seneng. Sampeyan eling nggih. Jaman nalikane wong tuwa nang anak. Wis le ben bapak ya sing bodoh, awakmu ae sing pinter. Lah ngaten nggih? Disekolahke. Ora enek, tidak ada bapak wis le awakmu sing bodoh sing pinter tak pake dhewe, mboten enten. Wong tuwa iku mesti pingin anake lebih mulia daripada dirinya sebagai orang. Sama dengan mursyid. Harus begitu. Anggaplah semua itu anakmu supaya hubungannya dekat. Sehingga tanya tentang ilmu yang tidak paham niku mboten sungkan. Ya. Kita sebagai orang tua harus ngalahi. Harus ngalahi. Sebab kadang-kadang nek kurang dekat iku tanya iki wedi. Sungkan. Yes. Kalau bisa udah anggaplah semua itu anak-anak kita. Karena hubungan yang paling dekat adalah antara anak dengan orang tua. Di dalam Ihya Imam Ghazali menerangkan tentang antara ustadz dengan murid itu harus menganggap itu anak. Yang melebihi anak kandung. Supaya apa? Hubungan niku lho kena diwastani CS. Akhirnya jenengan mboten gampang kedunungan rasa mulya. Mboten gampang jenengan iki diuter oleh nafsu dalam diri kita lebih baik daripada orang lain. Tapi nggih abot, Pak. Abot. Jan kalau kita belum paham dzikir, mboten saged. Mboten saged. Mesti kita harus ada jarak. Mboten. Tapi itu menurut saya tidak menjadikan baik. Perjalanan suluk sampai gak tambah baik. Nek cara kula Mas Tani muniku tambah bundeli. Nggih, mohon maaf nek gak padha mpun disalahni. Menurut saya. Nggih mohon maaf. Sehingga hukum wajib taklim menurut saya iku wajib. Wajib. Supaya jenengan ketika saat pelepasan taholi untuk menuju tajali lewat tahali ingkuk mudah karena jenengan paham
melepaskan rasa keakuan diri, menetapkan rasa keakuannya Allah. Ini sudah Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ini. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Itu loh tali Allah. Sambung. Kalau bahasa syariat dulu kita sebut hablum minal. Jadi sambung Pak. Antara hamba dengan Gusti niki lewat tali dalan sambung langsung. Sambungannya langsung nang Allah. Hablum minallah niku kan pengertosane hubungan langsung dateng Gusti. Ada satu pertanyaan. Kang, kita itu bukan keturunannya Nabi. Kita bukan duriyah Nabi. Kita enggak ada sanad, nasab, wali. Apa bisa? Langsung sambung nang Gusti. Ya nek zaman Rasul langsung. Pak nyun sewu. Aku takok. Lewat ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah dulu zaman Kanjeng Rasul dengan Allah sekarang sama apa ganti? Nah, ya sama. Kalau iman sampan itu mengatakan sama, ilahukum ilahu wahid, kata Rasul di dalam surah Al-Kahfi, maka jangan ragukan Allahnya. Jangan ada dalam hati jenengan itu ada rasa ragu kepada Allah. Sebab mohon maaf, terkait cahaya makrifat yang Allah nyalakan di dalam hamba yang Allah kehendaki, itu tidak sama sekali menyentuh harus nasab. Yang meneruskan ini harus nasab. Boten. Di situ ayatnya mayyasha, hamba yang Allah kehendaki. Pakai isim nakirah, boten isim ma'rifat. Artinya untuk umum. Siapapun hamba yang Allah kehendaki pasti bisa, gitu loh. Walaupun kita nggak ada nasab sing apik, jangan pesimis Anda. Kaya apa begenggek iku saged dapat rahmat Allah. Begenggek. Tahu begenggek nggih? Nomor 21. Apal Pak kula mantan. Tahun 95 sampai 2000. Yaiku korban karomah ono di situ. Korban karomah. Makanya kemarin saya ketakutan. 20 tahun ini saya pendam, Allah nyuruh manggil lagi. Aduh ngeluh kula. Samar kula. Umat ini nanti terbelenggu seperti ketika saat aku terbelenggu. Wis nek terbelenggu karomah, ora iso, tidak bisa ruhaniyah ini cahaya marifat menyala dan bisa sampai pada Allah karena terhalang. Ingat, al-kaunu minal mukawwanat kulluhu dzulmah. Beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh, namanya makhluk, karomah kan makhluk. Sesungguhnya zulmah ai adamun. Iki raeneng. Aslinya tidak wujud. Sing wujud cuman Allah. Kapan detik-detik selain Allah tidak wujud? Ketika saat jenengan hati ruhaniyah duduk di tajalli. Udah. Ketika cahaya makrifat itu Allah nyalakan di dalam hati kita, nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasha, maka seketika itu makhluk wujud di dalam hati jenengan fana sudah,
Itu tadi jenengan harus paham tentang zikir. Zikir adalah hati jenengan sadar. Dan di dalam hati ada rasa, ada iman bahwasanya yang wujud bukan kita. Yang melakukan segala hal apapun bukan makhluk. Ini kan keluar dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin yang disebut wahuwa adzikru bisiril asror. Niki iku sudah jenengan kagem dan berjalan rohaniah sampai lewat zikir itu, yang zikir itu tidak menyebut nama, sifat atau zat, maka disitulah nanti tanda-tanda awal Allah akan menyalakan nur makrifat. Kalau nur makrifatnya sudah Allah nyalakan, maka ainul basyirah, wujud sakliyane Allah sudah tiada, karena di dalam hati jenengan yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Inilah yang dimaksud dalam hatimu itu hanya keakuan Allah yang segala-galanya. Wis, posisi yang seperti inilah Pak yang disebut amal arifun, disebut golongan orang yang sudah makrifat pada Allah. Pun kembali kepada makalah. Bodoh itu artinya kita tidak tahu kalau Allah itu nyoto di dalam ala kulli syai'in. Itu dianggap bodoh. Jahil. Ujung-ujungnya zalim. Lah wong Allah wis nyoto ning setiap sesuatu lho. Kok mohon maaf. Kok kuwi ora ngerti? Itu berarti kebodohan yang seperti itu tetap berjalan dalam diri kita manakala kita masih duduk di taholli. Dalam makalah lain Allah katakan yang kemarin kita bahas, kaifa yutasawwaru, heta apa mungkin ya sesuatu selain Allah itu bisa menutupi ahli syuhud? Oh enggak bisa. Menutupi Allah terhadap ahli syuhud tidak bisa. Karena apa? Karena sesuatu selain Allah mungguh ahli syuhud itu sudah tidak ada. Lah apakah ahli syuhud itu ya makhluk? Jangan lihat makhluknya Pak. Ahli syuhud itu mohon maaf, bahasa ahli syuhud itu kalau ditarik dari sisi keilmuan yang dimaksud amal arif. Tapi asli nih ahli syuhud itu bukan makhluk. Wes bingung mana? Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Iki nek tak omong Allah dohir disaduki mu'iyang. Ini wong nek wis kefanaan dirinya wujud Allah nyoto dohir ya mesti ning WA Gus nopo niku wau sing diselen nanti kalau sudah waktunya Pak ya kita giring umat itu ben gak pusing. Ben gak pusing. Ben gak pusing. Jadi step by step pemahaman itu ben gak bikin gaduh. Itulah cara Rasulullah memberikan pelajaran mengapa Al-Quran itu kok gak turunnya gelondongan. Berangsur ya di situ. Lihat di dalam sifat salbiah Allah, wahdaniyah makna sawiji.
wedok lanang. Sakmene kae ana sing padha? Mboten wonten. Wis gak usah di sini sak donya, Pak, sak donya. Enggak ada yang sama satu pun. Itu menunjukkan sifat wahdaniyah Allah di dalam sifat salbiyahnya. Cuman kita yang enggak paham. Makanya mungkin sampai nek ngadepi wong jadab ya. Kecuali wong jadab, maklum ya. Kebenaran apa di dalam diungkapkan. Kebenaran Allah yang sebenar-benarnya diungkapkan di luar. Ngeten. Umpama nduding kipas, apa itu? Allah. Nduding sajadah, Allah. Semua Allah. Wis di antara jenengan sinten sing nate ngalami ketika wonten toriko saking gedene dzikir sir, ya. Delok makhluk apa wae. Iku mesti ngomong aku Allah. Delok cagak imuni aku Allah. Melihat setan, yo setane ngomong aku Allah. Sinten? Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggih. Waktu kholwat ada iblis masuk ngomong aku Allah. Iblis bisa ngomong ngono apa maneh cagak, apa maneh semut, apa maneh makhluk-makhluk lain. Nek jenengan ngalami dzikir saking gedene ben detik ngoten niku akhire ngalami semuanya itu bertasbih, semuanya itu berzikir aku Allah, ojo heran. Ojo heran. Makanya sebelum ngalami seperti itu, kalau tentang dzikir fa'lam annahu sudah difahami dulu, mboten bingung. Mboten bingung. Bon. Ini jelas diteladankan Kanjeng Nabi, maksud ayat liman maring wong kana kang ana sapa man yarjullaha kekarepan untuk bertemu Allah. Yang kedua, wal yaumal akhirah. Dengan begitu Anda akan di dunia akan bisa masuk alam akhirat. Di dunia inilah Anda akan bisa masuk alam akhir. Inilah yang kumaksud makom musyahadah, makom persaksian yang sebenar-benarnya, di mana yang bersaksi dan yang disaksikan itu ahad. Satu pelaku. Hal ini terjadi wa dzakarallaha katsiran. Wa dzakarolan padha zikir, padha eling sapa man Allah ing Gusti Allah katsiran kang akeh. Berarti jangan lepas zikirnya. Walaupun li adami huduri kabihi, walaupun zikir Anda belum jedok nang makrifat, tetap zikir sirul asrar yang didorong zikir jahri atau zikir siri, jangan pernah ditinggalkan. Terus ibu di rumah setiap habis sholat subuh biasanya masak. Aktivitas ulek-ulek, ngeracik lombok, ngeracik macam-macam, membikinkan kopi nang pae. Wis dikira. Pertanyaannya, mungkin nek keliru kabeh ya nopo? Bikin kopi keliru uyah. Umpama karena ngebleng, Pak. Ngebleng, hati kita itu ngebleng. Hukum-hukum aturan syariat tentang masalah masak kok keliru kabeh. Bagaimana? Ya sudah, ngapain kau urus? Iku loh urusannya Allah. Berarti Anda ditaruh Allah di khos. Ngoten niki. Pun kalau itu dzikir itu sudah jenengan dengungkang terus, pertanyaannya dalam satu hari satu malam
Allah kasih waktu 24 jam, berapa jamkah nek di total hatimu duduk di tajalli makrifat pada Allah? Dan ataukah berapa jam hatimu duduk di takholli lupa terhadap Allah? Wis koreksi masing-masing. Yang jelas Pak, kesimpulan makalah ini, ketika kita masih merasa kalau kita makhluk dalam hati yang melakukan, maka itu bentuk kebodohan kita datang Gusti Allah. Bentuk kebodohan kita pada Allah. Sebab Allah wis nyatakno wujude piyambak ala kulli syai'in ing atase setiap apapun. Jenengan akan merasa kalau setiap apapun itu dilimputi Allah, jenengan iki nek wis berjalan dzikir sirul asrornya. Pun niku kesimpulannya ya. Sebelum kita nanti ada acara berikutnya yaitu baiat ya. Tolong jenengan yang berbaiat, yang sudah ya sudah, yang belum nanti siapkan air 1 gelas atau biluk matin walau sak cegloan, enggak apa-apa. Mboten napa-napa. Iku maksude untuk secara simbolis Anda pada Allah. Sebab yang di beat ini bukan dzikir jari, bukan dzikir siri, tapi khusus sirul asrar. Sehingga artinya beat itu bukan menjanji jenengan, tapi menyambungkan talinya ruh kita pada Allah yang selama ini keputus, akhirnya kita gampang lali datang Allah, orang ngerti carane eling iku bagaimana, itu nanti biar tersambung kembali. Mekaten menawi ada yang ingin bertanya,